Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, final kejuaraan balap karung akan segera dimulai. 3 anak sudah ada di dalam karungnya masing-masing. "Kak, minta waktunya sebentar," kata seorang anak menundukkan kepala untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, ia berkata, "Sudah Kak, aku sudah siap." Pada akhir pertandingan, ternyata anak yang berdoa sebelum bertanding mendapat juara pertama. Sebelum menyerahkan piala, ketua panitia bertanya, "Kamu pasti tadi berdoa kepada Tuhan agar kamu menang, bukan?" "Bukan Kak, aku tidak meminta Tuhan untuk menolongku supaya menang. Aku memohon kepada Tuhan supaya aku tidak menangis jika aku kalah." Jawaban itu ternyata membuat penonton heran. Mereka pun menyambutnya dengan tepuk tangan yang meriah. Sahabatku, kalah atau menang tidak penting. Sebab ketika kita sudah mempersiapkan yang terbaik, maka segala upaya kita akan meningkatkan rasa percaya diri. Bagaimana hasil akhirnya? Apapun itu, kita harus dapat menerimanya, karena hasil akhir tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah apa yang ada dalam kekuasaanku, yaitu mempersiapkan pertandingan itu sebaik mungkin. Sahabatku, tidak takut atau tidak cemas pada hasil akhir tentu akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Dan itulah yang akan memberikan kenikmatan untuk terus menjalankan kehidupan ini. Tentang hal ini kita bisa belajar dari Raja Daud. Yang penting bukan hasil akhir, karena ada banyak hal yang akan mempengaruhi hasil akhir. Tapi yang tidak dapat diubah dan bisa senantiasa diharapkan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita dalam keadaan sakit, dalam pergumulan yang berat, dalam keadaan kritis? Nah, kita bisa belajar dari doa Raja Daud. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Raja Daud yang sangat mengenal Tuhan dan bergaul akrab dengannya, memahami kalau Tuhan sanggup memberikan kemenangan secara jasmani kepadanya, termasuk membebaskan dari tekanan musuh, bahkan mengalahkannya. Tetapi Raja Daud juga memperhatikan perlunya kemenangan secara rohani, yaitu daya tahan untuk menghadapi situasi yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Kebersamaan dengan Tuhan memasuki pergumulan kehidupan menjadi pegangan bagi Raja Daud untuk keluar sebagai pemenang dari situasi apapun. Sahabatku, menang bagi Raja Daud bukan berarti tidak akan pernah mengalami kekalahan atau kegagalan. Bisa saja itu terjadi dalam kehidupannya. Namun ia tahu bahwa jika kegagalan atau kekalahan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupannya, pasti Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik lagi. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat 14, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya." Mari kita berdoa. Kami tenang ya Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Peganglah tangan kami dan tuntunlah kami berjalan dalam terang firman-Mu. Amin.
Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.